Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara komedi klasik ya, yang disponsori oleh Serena dan Kongwan. Saya mah cinta banget sama Kongwan. Serius, Kongwan itu menurut saya kisah hidup saya banget gitu. Saya ini seorang anak yatim nih. Di sini ada mama janda dan 2 anak gitu. Pantesan gitu Kongwan ini terkenalnya pas hari lebaran gitu. Karena nih kalau kita makan biskuit Kongwan itu kerasa kayak santunan. Iya kan? Iya nih saya ngalamin banget gitu. Saya ini sebagai anak yatim ya. Kalau mau lebaran atau hari raya lebaran nih itu sering banget didapetin santunan gitu. Tapi yang paling males dari santunan adalah pala saya sering diusap-usap sama yang ngasih santunannya. Iya malah ngusap-usapnya kenceng banget lagi. Bu itu ubun-ubun saya pindah dari sini ke sini nih. Pernah gitu saya pas lagi santunan nih, orang yang baru ngasih amplop, saya udah jalan baik. Terus dipanggilin, Neng, sini. Iya Pak, kenapa? Ini Kongwannya ketinggalan. Sama Bapak belum ngusap-ngusap. Diusap, dikelepak. Pusing dah. Enak banget ya segala ngelepak-ngelepak. Mending santunannya banyak. Santunannya teh Bang Goceng. Itu beli mecin serenceng kurang 2.000. Iya. Dan saya ini udah jadi anak yatim itu semenjak waktu awal masuk SMA pisan. Nah di situ tuh saya berpikiran mau berhenti sekolah gitu. Untungnya nih ada Pak RT yang ngajuin dana ke pemerintah itu nama bantuannya tuh KIP, Kartu Indonesia Pinter. Masa iya ya pengen dapat bantuan dari pemerintah aja kudu jadi orang pinter? Jadi dukun? Lah saya mah blow on. Orang ulangan bahasa Arab aja nih, saya isinya pakai bahasa Jepang. Pertanyaannya kan, kaifa halukau? Udah aja saya jawab, kun anta watasiwa konbanwa halalan toibah. Kayak biskuit Kongwan selalu halal, asik. Bisa banget ngejilatnya. Iya gitu. Dan selain waktu awal SMA saya jadi anak yatim, waktu awal SMA juga nama Boah ini baru kebentuk. Sebenarnya nih nama asli saya itu Sartika Yulianti. Nggak nyambung kan ya? Emang keluarga saya ini kalau punya nama panggilan sama nama asli nggak ada yang nyambung. Kayak almarhum bapak saya nih, nama aslinya M. Sartubi. Dipanggilnya Sarbain. Sampai-sampai nih bapak saya punya KTP 2. Ada KTP nama asli sama KTP nama panggilan. Kan ini bikin saya bingung ya waktu masih sekolah gitu. Disuruh bawa data-data orang tua, bingung mau bawa yang mana tuh. Mau bawa yang Sarbain, tapi di ijazah namanya M. Sartubi. Mau bawa yang Sartubi, masa aktifnya udah habis. Mau bawa dua-duanya, ntar disangkain bapak gua ada 2 lagi. Ogah, emangnya mah gua kucing apa lakinya banyak? Iya, bahasanya gua aja kali ya biar lebih deket ya Bu. Takut ini seumuran mak saya ini. Ya Bunda, berarti ibu janda ya? Bener serius? Ayo siapa yang duda? Gak apa-apa Bu, kalian nyari jodoh ya kan? Dapat bahagia, dapat calon. Iya gitu. Dan selain nama Boah, dan waktu masih SMA nih, karena bapak saya udah gak ada dan saya jadi anak yatim, SMA itu saya sekolah aja merih banget, jarang banget jajan. Sampai-sampai ini saya sering banget bawa bekal, tapi nasi doang gitu kayak orang puasa mutih. Kagak kayak teman-teman saya Bu, bawa bekal launya, ayam goreng, pecak bandeng, pecak silat Bu. Pas dibuka ada sepitungnya tuh. Lah saya sekalinya bawa bekal nih ada launya, itu cuma ceker. Ceker ayam, malah kukunya belum dipotongin. Ya Allah, itu saya makan ya lidah saya pada sariawan, kecakar, baret. Kalau kagak ceker nih, kagak lain kagak bukan, dibawainnya mie goreng. Itu juga makannya dibagi 2. Paginya makan mie, siang makan bumbunya. Ini kenyang kagak ucus buntu iya. Emang apa sih usus ya? Oh baru tahu. Dan bukan cuma itu gitu, bukan cuma sekolah nggak jajan gitu. Tapi
Tapi semenjak saya jadi anak yatim nih, saya nih kalau pengen beli apa-apa itu harus ngumpulin dulu gitu. Kagak kayak waktu bapak saya masih ada, itu saya pengen beli sepatu nih baru minta seminggu langsung dibeliin. Pas bapak saya kagak ada, ya Allah. Itu sepatu waktu saya sekolah nih, bawahnya udah pada jebol. Mereknya udah pada hilang. Sampingnya copot nih, saya lem. Copot lagi nih, dilem. Keenakan ini sepatu ngelem mulu. Melehoy sepatunya. Oi bro. Iya gitu. Dan tapi ya walaupun sekolah merih gitu, jarang jajan, sepatu jebol, ngelem mulu. Tapi alhamdulillah gitu waktu sekolah nih saya dapat jurusannya yang terhitung keren lah gitu. Saya ini anak IPA, wes. Teteh anak IPA bukan? Bukan. Tapi kok mukanya mirip Rumus sih? Enggak teteh cantik. You are beautiful, asik. Ya gitu anak IPA. Anak IPA ini pelajarannya ya tiap hari ngapalin rumus-rumus kimia sama sel-sel manusia. Ini sih kalau beruntung alhamdulillah ya 3 tahun sekolah jadi dokter. Lah kalau kagak beruntung 3 tahun sekolah ngapalin rumus-rumus kimia sel-sel manusia. Pas lulus mentok-mentok cuma jadi resepsionis dukun beranak. Yang kerjaannya bagiin beras kencur sama motivasi orang lahiran. Ya bu terus bu, tarik napas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, iya, selamat. Anak ibu, anak reggae. Pas keluar bukannya nangis malah nyanyi. Kopi hitam, kubu-kubu. Iya gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya, gua aja deh biar asik ya om ya. Om boleh nggak saya ngomong gua om? Kayak almarhum bapak saya sih. Jadi kangen gitu. Gak apa-apa om, mau jadi bapak saya. Kesian om, mas saya udah lama banget jadi janda. Iya. Dan alhamdulillah sekarang gue ini udah lulus sekolah gitu. Udah hampir 1 tahun lebih, tapi belum kuliah. Ya faktornya ya karena biaya gitu. Walaupun nih belum lama kemarin itu dapat beasiswa yatim. Tapi gak gue ambil. Soalnya gue takutnya nih gue ambil, gue kuliah, emak gue nikah lagi, gue di DO. Oh gak. Dan gara-gara ini makanya nih guru di sekolah gue tuh pada nanya gitu. Kamu kalau gak kuliah mau kemana? Kerja atau KUA? Ya kerja lah pak, ngapain ke KUA? Benerin peci penghulu. Nengok pecinya. Terus guru gue tuh kayak nyepelein gitu. Oh kerja di mana? Di pabrik? Ya kerja di pabrik mah capek, kaki pada parises. Ya pak semua kerjaan ke capek. Jangan kan kerja pabrik, kerja kelompok aja capek patungan mulu. Kalau kagak mau capek mah jangan jadi manusia. Jadi eceng gondok aja sana. Udah ijo ngambang lagi di empang. Bikin banjir lagi. Yang disalahin Anies Baswedan. Aduh maaf ini sensor ya. Saya tidak mau politik. Dan tapi nih sampai sekarang saya ini belum dapat kerjaan gitu. Belum dapat kerjaan yang enak lah. Masih ya dihitungnya nganggur. Jujur jadi pengangguran itu gak enak gitu. Karena pengangguran itu bisa nimbuin banyak penyakit karena sering bergadang. Ya iyalah pengangguran mah kagak ada kegiatan. Lah kalau yang kerja mah kan enak ya. Tidur sore-sore besok pagi mau kerja takut kesiangan. Lah kalau yang nganggur, tidurnya sore-sore besok pagi mau tidur lagi. Tidurnya takut kesiangan. Iya. Saya minum dulu kali ya, aus banget. Gak apa-apa kan ya ini ya, om? Gak apa-apa om? Ini om pakai kacamata mengkilap bener. Bismillah, entar lu dah, dongkrong. Aduh seger banget, kayak habis buka puasa. Iya gitu. Dan menurut saya belum kerja, ya karena emang dari masih sekolah nih. Saya tuh gak pernah diajarin buat ngadepin dunia kerja gitu di sekolahan saya. Ya paling gak pernah gitu diajarin cara cepat interview HRD 1 menit langsung lolos mantap, gak pernah. Ya paling belajar nih mentok-mentok itu belajar bikin lamaran pekerjaan. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Ya sisanya mah bikin puisi, pidato, pantun. Ya masa iya pas interview sama HRD dipantunin? Ya kan?
Ditanya sama RD, siapa nama kamu? Beli lilin di Amerika. Cakep. Kenalin Pak, nama saya Sartika. HRD-nya nggak mau kalah, balas pantun. Makan ikan di tukang jamu. Cakep. Cakep dong, cakep. Makasih. Makan ikan di tukang jamu. Coba ceritakan pengalamanmu. Saya nggak mau kalah dong. Balas pantun lagi. Pulang-pulang kemalaman. Pulangnya beli sate kikil. Nggak penting Pak pengalaman. Yang penting saya punya skill. Langsung tuh keterima di PT Kongwan. Dan emang nyari kerja di Cikarang tuh susah gitu. Persyaratannya juga ribet-ribet banget. Saya pernah nih dolak kerja karena persyaratan gitu. Karena di persyaratan tuh bacaannya tinggi badan yang cukup, nilai yang tinggi, dan punya semangat kerja. Ya maksud saya semua orang lamar kerja pasti semangat lah ya kan. Kalau kagak semangat ngapain lamar kerja? Jadi eceng gondok aja soalnya. Saya pernah ketolak kerja itu karena tinggi badan saya nggak sesuai persyaratan gitu. Di persyaratan tinggi badan 155 cm. Sedangkan tinggi badan saya 153. Cuma kurang 2 cm loh ditolak kerja. Segini nih. Ini kalau saya jinjit aja nih. Cukup 155. Bagian saya kerja jinjit. Paling jadi kayak penari balet. Boah ambil barang, iya. Iya gitu. Dan gara-gara belum dapat kerjaan gitu masih nganggur ya. Ya jadinya di rumah mulu gitu. Di rumah mulu tuh disuruh-suruh emak mulu. Disuruh nyuci piring, jemurin, benerin genteng, nyedot sepiteng. Capek gitu. Malah kalau saya nyuci piring nih itu sering banget dikomentarin katanya kagak bersih. Ya padahal mah saya nyuci piring udah sesuai SNI gitu. Standar nyuci internasional wes. Piring kotor nih saya sabunin. Saya gosok. Saya siram pakai siraman rohani. Biar piringnya bersih dari noda-noda maksiat. Terus lagi disuruh ngejemurin. Dan mak saya tuh orangnya adil banget gitu kalau ngejemurin tuh harus rapi. Ya maksud saya kan konsep ngejemurin itu tujuannya buat kering, ya kan? Kalau buat rapi jangan dijemur. Masukin aja ke paskibra. Ini apa jangan-jangan nih emak saya takut jemurannya dikomentarin tetangga gitu. Jadi pas lagi nyuci, ngejemurin kan, tetangga lewat. Pok Nima, saya lihat-lihat sih cuciannya bersih, noda-nodanya hilang. Tapi sayang Ponima, ngejemurinnya gak rapi. Harusnya nih Ponima, ngejemurin kolor tuh jangan di samping daster. Nanti kotor lagi. Lah kok bisa? Ya kan Ponima tahu sendiri. Apa jadinya kalau daster ketemu kolor? Pada gak ngerti ya? Alhamdulillah. Saya juga belum ngerti, masih polos saya mah. Ini tetehnya ngerti nih ketawa-tawa baik. Teteh cantik banget deh. Kayak ini. Siapa ya? Aca. Orang India. Iya gitu. Dan tapi ya walaupun saya nganggur. Saya ini punya keahlian yang mungkin orang di dunia ini cuma ada beberapa orang yang gak bisa gitu. Iya saya punya keahlian bisa ngendarain motor sendiri. Ya itu keahlian Bu. Ibu bisa gak ngendarain motor sendiri? Bisa, oke ntar saya nebeng. Iya jauh Bu, capek banget 3 jam kesini. Iya, boleh gak? Masih ngiyakinin. Gak apa-apa, ntar nyampe rumah saya aku ibu, biar ibu saya 2. Iya gitu, bisa ngendarain motor sendiri. Dan saya tuh bisa bawa motor tuh baru belum lama gitu. Padahal belajar motornya tuh udah 4 tahun yang lalu, tapi kagak bisa-bisa. Pertama kali saya belajar motor itu diajarin sama mantan pacar saya, wes. Itu diajarin pakai motor gigi, tapi dia ngajarinnya nggak ngedampingin di belakang. Jadi dia turun, saya bawa motor sendiri gitu. Dilepas. Cuma dikasih tahu, ini gas, ini rem kaki, ini rem tangan, ini rematik ya. Tidak dong. Ini gigi. Ya kan saya bingung ya gunainnya gimana. Ini gas mau dimainin takut meleduk.
ditimbun takut tangkap polisi. Terus lagi ini gigi, diinjek takut patah, dibehelin takut nyengir, digosok aja kali ya. Sebel gitu atuh ge mantan saya ini dia malah berdiri di pinggir jalan sambil ngomong semangat ya, kampret. Iya semangat, gua semangat, mati juga iya ini. Udah nabrak pagar masalahnya, malah pagernya pagar ayu. Itu saya pas jatuh bukan ditolongin malah digetok pakai souvenir. Dan motivasi pengen bisa bawa motor itu karena saya tuh udah capek gitu. Kalau kemana-mana mesti ngemis-ngemis dianterin sama adik saya. Malah adik saya ini orangnya perhitungan banget. Dia ini kalau kemana-mana itu selalu ditaripin. Deket 5.000, jauh 10.000, member 7.000. Saya pernah gitu kesel ke dia ngomong, Rama lu mama saudara hitungan banget, duit mulu. Dengan enaknya dia ngejawab, ya iyalah teh duit mah gak ada saudaranya. Lah iya tuh ya, duit mah kagak ada saudaranya. Kalau duit ada saudaranya nih, lebaran kita kagak pada megang duit. Duitnya pada pulang kampung. Silaturahmi sama saudaranya. I Gusti Ngurah Rai salaman sama Pati Mura. Imam Bonjol makan biskuit kongwan. Ya kan biskuit kongwan selera seluruh masyarakat Indonesia. Asik. Dapat ini mas saya pulang sekaleng ya. Lumayan. Kapan lagi sedekah sama janda dan anak yatim. Ya dan akhirnya saya bisa bawa motor gitu. Dan semenjak saya bisa bawa motor, saya tuh jujur sekarang kemana-mana tuh suka males gitu diboncengin sama cowok. Soalnya cowok tuh kalau bawa motor suka semaunya gitu. Ngebahayain lah. Ngebut-ngebut, nyalip-nyalip lah. Ngerem mendadak lah, ngegerung-gerungin janda lah. Bahaya kan kalau tahuin Pak RT diarak. Iya. Dan paling males lagi nih kalau lagi naik motor sama cowok atau gebetan, ngebut, terus diajak ngomong, diajak ngobrol. Ya karena itu tuh gak kedengeran. Ya otomatis biar kedengeran duduknya agak majuan dong. Tapi saya gak mau ngelakuin hal ini. Karena takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Seperti tiba-tiba ada gajlukan, helm kejedot helm, terjadi benturan gunung Himalaya. Ya makanya saya nih kalau diajak ngobrol di motor itu responnya cuman hehehe. Iya, oke juga, mantap. Itu tuh respon respect doang gitu. Sebenarnya kalaupun ini cowok ngomong bensin aku habis nih, hehehe. Ntar kita ngisi bensin dulu ya. Iya. Kamu ntar kalau ada pom bensin bilang aku ya. Oke juga. Ada pom bensin kelewat. Ya pom bensinnya kelewat kamu kok gak bilang aku? Mantap. Cowoknya kesel motor di standing. Gue jatuh ditanya warga. Neng gak ngapa-ngapa? Oke juga. Mantap. Iya gitu. Dan akhirnya sekarang udah bisa bawa motor. Selain bawa motor, gue ini juga punya keahlian yang lain yang mungkin lebih jarang lagi orang-orang bisa. Ya saya ini punya keahlian sering kesurupan. Di sini ada yang sering kesurupan nggak? Ibu mau? Saya tertujunya pada ibu mulu soalnya kerudungan ibu mirip kerudungan emak saya. Apa jangan itu kerudungan emak saya? Ibu minjem. Oh ngambil jadi jemuran. Pantesan emak saya sekarang nggak pakai kerudung, pakai topi. Iya gitu, saya sering kesurupan. Semenjak ditinggal bapak saya nggak tahu ngapa sering kesurupan gitu. Apalagi sekarang ini nih, sering banget. Kalau depresi ini kesurupan. Orang-orang mah ya depresi, jalan-jalan, poya-poya, mabok. Saya depresi kesurupan. Malah setan yang nggak bisa diajak mabok. Jangankan diajak mabok, diajak patungan beli lem Aibon aja gak mau. Apalagi lem Aibon Jakarta. Harganya 184.000. Daripada beli itu memang beli nasi padang. Udah kenyang kagak mabuk lagi. Iya gitu. Jujur saya iri gitu sama Risa Saraswati. Risa Saraswati mah enak ya. Tahu kan Risa Saraswati ya? Ibu tahu kagak? YouTuber spesial kesurupan. Iya. Dia mah enak gitu kesurupan baiknya dapat duit ya. AdSense ngalir. Lah, gua nih kesurupan mulu, jempol pada bengkak. Dipencetin mulu sama orang pinter. Malah pada ngebet-bet lagi kayak habis tonjok brimob.
biru-biru kayak seragam Persib. Iya. Dan semakin kesini tuh efek kesurupan tuh makin udah nggak baik gitu. Karena orang-orang tuh kalau ketemu gue nih nanyanya udah nggak asik gitu. Nanyanya bukan lagi Boah apa kabar, enggak. Boah udah kesurupan belum? Ini seolah-olah kesurupan itu rutinitas. Ya kalau dia nanya Boah udah makan apa belum? Masih enak gitu ngejawabnya, alhamdulillah udah. Lah kalau tanya Boah udah kesurupan apa belum? Masa iya gue jawab belum nih, setannya lagi mager. Sebat dulu di warteg. Ya masa gitu kan? Dan gara-gara orang udah pada tahu gue udah sering kesurupan, itu tuh semua gerak-gerik gue nih sekarang itu sering banget dicurigain. Lagi main nih sama temen, terus leher gue pegel nih, gue cuma begini nih. Itu teman-teman gue langsung pada panik. Boah kenapa Boah? Nyebut. Lah leher gue pegel apa yang mau disebut? Merek-merek balsem. Ya. Dan bukan cuma itu gitu. Pokoknya kalau gue ngelakuin hal-hal yang nggak pada umumnya itu pasti langsung pada nanya. Ini Boah bukan? Ini Boah bukan? Ya Boah lah. Siapa lagi Sophia Lacuba? Mana ada gitu Sophia Lacuba bentukannya bantet begini. Ya lagian ya kalau misal pun seandainya beneran gue kesurupan gitu, nggak mungkin juga kan. Ini Boah bukan, gue ngejawab gitu, bukan, ini setannya. Ada yang bisa kami bantu kak? Ya kan nggak mungkin gitu kan, aneh gitu. Dan tapi gara-gara sering kesurupan ya, gue ini makin lama udah makin bisa melihat sesuatu makhluk-makhluk gaib gitu. Yang di pojokan beber. Ada di sana. Putih-putih rambutnya panjang, cakep gitu. Iya gitu, udah mulai bisa ngeliat makhluk kayak gitu. Kayak waktu itu aja nih, gue pulang jam 2 malam naik motor metik, itu kerasa motor gue berat banget. Pas gue lihat ke spion nih, buseng dah, bener baik. Iya ngelihat kayak gituan. Ya ampun malah pakai rok mini. Iya gitu. Karena saya takut dong, gue takut gitu ya. Akhirnya gue ngebut dong. Pas ngebut nih, pundak gue kayak dicengkrem sakit gitu. Lah, setan pegangan. Blow on banget ya, segala takut jatuh ya. Padahal dia jatuh juga gak ngapa-ngapa kan. Mati ya udah mati. Paling diceng-cengin sama teman setan yang lainnya. Blow on lu, naik metik doang jatuh. Gak cocok lu ikut lomba balap tong setan. Ya akhirnya ya karena saya peka sama setan ini, saya bawa motornya biasa lagi walaupun takut. Pas nyampe depan gang langsung nyuruh dia turun gitu, kayak nyuruh temen aja. Turun lu, gue udah mau nyampe nih. Seketika motor gue tuh enteng gitu. Itu buru-buru nyampe depan pintu gedor-gedor. Takut setan yang ngikutin. Terus ngomong, tega banget lu mah gue diturunin depan gang. Jadi kayak gue digodain satpam. Dan saya ini kesurupannya tuh udah mau nyembuhin kesurupannya itu udah banyak banget gitu metode pengobatan dialamin. Dari mulai disembur, dikasih air adem pas diminum airnya panas. Bahkan nih saya pernah dikasih air sama orang pinter, itu airnya buat mandi. Tapi mandinya harus pas azan maghrib. Ini orang pinter sumeng kali ya. Maghrib orang-orang mah sholat, ini malah disuruh mandi. Ya kan udah tahu ya kalau mandi malam-malam itu bisa nimbulin rematik. Ini gue daripada rematik mendingan kesurupan. Lah kalau kesurupan nih ya tiap kambuh nanganinnya masih gampang gitu, bisa dipencet jempol, didoain. Lah kalau rematik tiap kambuh mesti berobat ke dokter, nebus obat, biayanya mahal. Ini gue mikirin biayanya bisa-bisa depresi. Kalau udah depresi ujung-ujungnya kesurupan lagi. Udah rematik, depresi, kesurupan, kagak sholat maghrib lagi. Sekian, terima kasih. Nama saya Boah Sartika.